Kos Putri Melati terlihat biasa saja di siang hari. Cat temboknya warna krem, halaman kecil dengan pot bunga yang rapi. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak 5 tahun terakhir. Kamar nomor 7 selalu terkunci. Bukan karena kosong, tapi karena penghuninya tidak pernah benar-benar pergi. Dan setiap jam 1:07 dini hari, lampu kamar itu selalu menyala sendiri. Nadira, mahasiswi semester awal, pindah ke kos itu karena dekat kampus dan murah. Ibu kosnya, Bu Ratna, wanita paruh baya yang ramah tapi pendiam. Saat menunjukkan kamar, Nadira sempat bertanya, "Bu, kenapa kamar nomor 7 selalu dikunci?" Bu Ratna diam sebentar. "Itu kamar lama, sudah tidak dipakai." Jawaban singkat, terlalu singkat. Malam pertama, Nadira tidur nyenyak. Malam kedua, ia terbangun. Jam di ponsel menunjukkan 01,07. Lampu lorong menyala terang, dan terdengar suara pintu dibuka. Krek, padahal semua penghuni sudah tidur. Langkah kaki pelan terdengar di lorong. Nadira membuka pintu sedikit. Lorong kosong, tapi di ujung sana, lampu kamar nomor 7 menyala. Cahayanya redup kekuningan, dan pintunya sedikit terbuka. Padahal sore tadi jelas terkunci. Dari dalam terdengar suara perempuan menangis, pelan, terseduh. Nadira membeku. Suara itu terdengar begitu nyata, seperti seseorang benar-benar duduk di dalam kamar gelap itu. Tiba-tiba suara tangis berhenti, sunyi. Lalu terdengar bisikan, "Kamu kamar baru ya?" Pintu kamar 7 menutup sendiri dengan keras. "Bi-era-Kak." Semua lampu lorong mati. Besok paginya, Nadira bertanya pada penghuni lain. Salah satu penghuni lama, Sinta, akhirnya berbisik. Dulu ada penghuni kamar ke-7, namanya Melati. Dia pendiam, jarang keluar kamar. Suatu malam, dia ditemukan meninggal. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Tapi sejak malam itu, setiap penghuni baru yang tidur di kamar sebelah nomor 7 tidak pernah bertahan lebih dari seminggu. Selalu pindah mendadak, tanpa penjelasan, dan selalu mengaku mendengar tangisan. Jam 01,07, Nadira mencoba mengabaikan semuanya. Malam ketiga, jam 01,07 lagi, lampu lorong menyala sendiri. Pintu kamarnya bergetar pelan. Tok, 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 seperti ada yang mengetuk dari luar. Dengan tangan gemetar, Nadira membuka pintu. Lorong kosong. Tapi kali ini pintu kamar 7 terbuka lebar. Di dalamnya gelap total, hanya ada cahaya dari jendela. Dan di lantai kamar itu, terlihat jejak kaki basah, menuju ke arah lorong. Menuju ke arahnya, Nadira mundur pelan. Tiba-tiba terasa ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Napas dingin menyentuh lehernya. Suara perempuan berbisik sangat dekat. "Kenapa kamu tidur di sebelah kamarku?" Nadira memberanikan diri masuk ke kamar 7 keesokan harinya saat siang. Anehnya, pintunya tidak terkunci. Kamar itu kosong, berdebu. Tapi di sudut meja, ada buku harian lama. Isinya tulisan tangan Melati. Kalimat terakhir membuat Nadira gemetar. "Ibu kos bilang tidak ada yang peduli kalau aku hilang. Tapi aku tidak pergi, aku masih di kamar ini." Halaman berikutnya kosong, tapi ada bekas seperti noda air mata. Tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri, lampu mati, dan di cermin lemari terlihat pantulan Nadira. Dan di belakangnya berdiri seorang perempuan berambut panjang, wajah pucat, mata kosong. Bukan bayangan, bukan ilusi, ia benar-benar ada. Keesokan paginya, kamar Nadira kosong. Barang-barangnya masih ada, tapi Nadira menghilang. Bu Ratna hanya berkata pada penghuni lain, "Mungkin dia pindah." Seminggu kemudian, penghuni baru datang, menempati kamar bekas Nadira. Malam pertama tenang. Malam kedua, jam menunjukkan 01,07. Lampu lorong menyala. Dan sekarang, bukan hanya kamar 7 yang bercahaya, tapi juga kamar di sebelahnya. 2 kamar, 2 cahaya redup. Dan dari lorong terdengar 2 suara tangis bersamaan. Fade out.